A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saudara sekalian, kita lanjutkan pada sesi kedua ya, tentang pengertian akidah. Akidah adalah ilmu yang ditetapkan dari ilmu tauhid yang didukung dengan dalil-dalil bukti nyata sehingga dapat mengetahui sifat-sifat Allah dan Rasulnya dengan bukti yang meyakinkan. Menurut bahasa atau etimologi, akidah berakar dari kata aqoda, yaqidu, dan akidatan. Akidatan berarti simpul atau ikatan, perjanjian dan perjanjian yang kokoh. Dari kata akidatan terbentuk menjadi kata akidah yang berarti keyakinan. Gabungan antara arti kata akdan dan akoda adalah keyakinan yang tersimpul menjadi kokoh dalam hati, bersifat mengikat, mengandung perjanjian. Dapat diartikan sesuatu yang diyakini, diimani, kemudian dipercaya ya, atau dipercayai, atau kepercayaan terhadap sesuatu. Akidah termasuk dalam ilmu tauhid, berasal dari kata wahid yang berarti satu, yaitu ilmu yang mempersatukan. Ilmu yang mempersatukan. Tauhid ialah keyakinan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Esa, melekat dalam setiap pikiran manusia. Tauhid adalah bentuk masdar, berasal dari kata kerja lampau, yaitu wahada, yang merupakan derivasi dari akar kata wahdan yang berarti keesaan, kesatuan, dan persatuan. Tauhid ialah ilmu keesaan Allah yang didukung teori, dalil-dalil dan bukti yang kuat menjurus kepada kesempurnaan Allah SWT, kemuliaannya dengan segala sifat kebesarannya. Tauhid berarti mengesahkan Allah, meyakini dan mengakui bahwa Allah SWT itu Maha Esa, tidak beranak, tidak diperanakan, Allah tempat memohon, dan tidak ada satu baginya, atau tidak ada menyerupai sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akidah berarti ikatan, sangkutan, keyakinan hidup dan iman. Akidah dalam arti yang luas ialah keimanan dan keyakinan, yakni mulut mengikrarkan apa yang bertolak dari hati, hati membenarkan apa yang tersirat dalam tertulis atau tersurat, anggota badan mengamalkan sesuai kebenaran hakiki. Akidah disebut dengan aqaid, yaitu ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu hakikat. Akidah diambil dari akar kata akidah, yang sepadan dengannya adalah i'tikad, berarti kepercayaan hati, atau muakkid, berarti yang beriktikad, yang mempercayai. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang apabila ada
yang mengatakan dia mempunyai akidah yang benar. Berarti akidahnya bebas dari keraguan. Ia berakidah sepenuh hati. Akidah merupakan perbuatan hati, yakni kepercayaan hati dan kebenarannya dapat dipercayai. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya dapat dipercayai. Akidah merupakan perbuatan yang tersusun sistematis, mulai dari yakin terhadap keesaan Allah, yakin dengan adanya malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dari rasul-rasulnya, hari pembalasan atau hari kiamat, qadar dan takdir atau takdir baik dan takdir buruk, semuanya dari Allah SWT. Akidah Islamiyah merupakan kepercayaan yang keyakinannya harus benar-benar yakin terhadap wujud Allah SWT dengan segala firman-Nya dalam Al-Quran dan kebenaran Rasulullah SAW dengan segala hadis-hadisnya. Kemudian wahyu Allah yang terdiri dari kitab suci samawi, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Setelah turunnya Al-Quran, semua kitab samawi yang dinyatakan tidak berlaku adalah kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Karena semua isi kitab itu sudah termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Pasca Al-Quran tidak ada lagi kitab suci, tidak ada lagi nabi dan rasul, kecuali hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW adalah penutup segala nabi atau khotaman nabiyyin, akidah Islamiyah merupakan suatu nilai yang paling asasi dan prinsipil bagi manusia, sama halnya dengan nilai dirinya sendiri, bahkan melebihinya. Hal ini terbukti bahwa orang rela mati untuk mempertahankan keyakinannya. Selanjutnya, akidah menurut istilah atau terminologi para ulama berbeda dalam memberikan penjelasan tentang akidah, karena akidah merupakan suatu kesatuan yang utuh dan murni. Adapun beberapa definisi atau takrif mengenai akidah dari berbagai pendapat ulama dihimpun dalam kesempatan ini. Yang pertama menurut Hasan Al-Banna ya. Menurut Hasan Al-Banna, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadikan keyakinan tidak bercampur sedikit pun dengan kurafat, bid'ah, syirik, dan keraguan-raguan. Yang kedua, menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum atau aksioma oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipraktekkan oleh manusia dalam hati, diyakini kesahihannya, keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Nah, selanjutnya menurut Imam Al-Ghazali, akidah tersusun dari 6 perkara. Pertama, makrifat kepada Allah. Makrifat dengan Allah SWT yaitu mengakui secara sungguh-sungguh bahwa Allah Maha Mulia dengan segala sifat-sifatnya yang tinggi, dapat mengetahui wujud Allah dengan bukti-bukti adanya
dan kenyataan sifat keagungannya dalam alam semesta ini. Yang kedua, makrifat kepada alam malaikat. Alam malaikat adalah alam yang tidak dapat dilihat. Alam malaikat memiliki kekuatan kebaikan. Selain alam malaikat ada lagi makhluk jin. Di dalamnya terbentuk kekuatan jahat yang berbentuk iblis dan tentaranya dari golongan syaitan. Selain itu ada alam lain yaitu bangsa jin yang dan sejumlah ruh. Namun kita hanya diperintahkan untuk percaya kepada malaikat, bukan beriman kepada bangsa jin atau bangsa iblis atau bangsa syaitan. Yang ketiga, makrifat dengan kitab-kitab Allah. Kitab Allah, ya, kitab sudah diturunkan oleh Allah SWT yang diterima oleh para rasul. Kepentingannya ialah dijadikan sebagai batas untuk mengetahui antara hak dan batil, antara baik dan buruk, halal dan haram, juga antara bagus dan tidak bagus. Yang berikutnya, yang keempat, makrifat dengan nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Ya, rasul-rasul Allah. Allah Ta'ala memilih rasulnya untuk menjadi pembimbing seluruh makhluk guna menuju kepada jalan yang hak. Kemudian yang kelima, makrifat dengan hari akhir dan peristiwa-peristiwa gaib yang terjadi pada saat itu, seperti kebangkitan dari kubur, yaitu hidup lagi sesudah mati, memperoleh balasan, pahala atau siksaan, surga atau neraka. Dan yang terakhir, kepada takdir atau qada dan qadar. Di atas landasannya itu adalah peraturan-peraturan Allah yang sedang berjalan. Segala yang ada di alam semesta ini diatur sesuai sistem atau hukum Allah, baik dalam penciptaan atau cara pengaturannya. Saudara sekalian, relevansi arti akidah adalah keyakinan, yaitu keyakinan yang tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Akidah juga membicarakan arkanul iman atau rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, serta qadar dan takdir Allah. Akidah merupakan usuluddin, akar dan pokok agama Islam. Dalam Islam, akidah merupakan masalah fundamental sebagai titik tolak permulaan seorang muslim mengenal Allah SWT. Aktivitas itu dalam kehidupan dapat menerangkan bahwa seorang itu memiliki akidah yang mantap atau lemah ditunjukkan dari kualitas iman yang dia miliki. Ini dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qablu wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya,
serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Saudara, akidah secara luas mencakup segala aspek kehidupan manusia yang terdiri dari ilmu fitrah manusia dan keyakinan. Apa itu ilmu? Ilmu adalah sesuatu yang Allah beri. Ilmu terbagi 3. Pertama, ilmu laduni namanya, yaitu ilmu yang tidak dipelajari tetapi ia dapat mengetahui, seperti ilmunya para nabi, para wali, dan para ahli-ahli tertentu. Yang kedua, ilmu zaruri namanya, yaitu ilmu yang dihasilkan oleh panca indera, tidak memerlukan dalil. Misalnya apabila seorang melihat tali di depan mata, ia tidak memerlukan dalil atau bukti bahwa benda itu ada. Ketiga, ilmu nazhari, yaitu ilmu yang memerlukan dalil atau pembuktian, misalnya segitiga segitiga sama sisi mempunyai panjang yang sama, memerlukan dalil bagi orang-orang yang belum mengetahui teori itu. Baik, selanjutnya, fitrah manusia itu apa? Fitrah manusia, setiap manusia memiliki fitrah mengakui kebenaran Allah SWT. Indra untuk mencari kebenaran, akal untuk menguji kebenaran, dan memerlukan wahyu untuk menjadi pedoman menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Fitrah berakidah kepada Allah SWT dapat dibuktikan dari tingkah lakunya, ucapannya, dan perbuatannya. Selanjutnya, keyakinan adalah merupakan kemantapan hati untuk berakidah. Kemantapan hati tidak boleh bercampur sedikit pun dengan keraguan sebelum seorang sampai ke tingkat yakin yang disebut dengan ainul yakin. Dia mengalami syak atau keraguan, yaitu sama kuat antara membenarkan sesuatu atau menolaknya. Baik, selanjutnya tentang jangkauan akidah. Jangkauan atau ruang lingkup akidah yaitu tentang adanya yang mengikuti sistematika arkanul iman. Ya. Jangkauannya pertama tentang iman kepada Allah, yaitu kepercayaan terhadap adanya zat Allah SWT dan segala sifat-sifatnya, baik sifat wajib, mustahil maupun yang jaiz baginya, bagi Allah, serta wujud Allah SWT yang dapat dibuktikan dengan adanya keteraturan dan keindahan alam semesta ini. Iman kepada Allah SWT dapat memancarkan berbagai perasaan yang baik dan dapat membina semangat untuk menuju ke arah perbaikan. Iman ini dapat pula memberikan pendidikan hati untuk memelihara mana-mana yang salah, mana-mana yang tercela, malahan dapat menumbuhkan kemampuan untuk mencari keluhuran jiwa, kemuliaan, dan ketinggian akhlak. Sebaliknya juga menyuruh seseorang supaya menghindarkan diri dari amal perbuatan yang hina, rendah, dan tidak berharga sedikit pun. Nah, pengakuan iman harus
didasarkan pada makrifat. Makrifat adalah mengenal Allah SWT dengan memperhatikan makhluk ciptaannya, juga mengamati segala peristiwa alam yang semuanya menunjukkan bahwa ada pencipta dan penganutnya, yang berarti menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu Allah telah memberikan akal pikiran kepada manusia. Akal pikiran itu digunakan sebagai alat berpikir atau memakrifatinya. Maka tubuh keimanan dan keislaman yang menumbuhkan cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara sekalian, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah terjadi ketika manusia dilahirkan. Karena secara fitrahnya sejak dilahirkan manusia membutuhkan perlindungan dan pertolongan yang sifatnya mutlak. Kecenderungan mencari perlindungan ini disebut religion insting atau insting keagamaan. Baik, berikutnya jangkauannya adalah iman kepada malaikat, yaitu meyakini bahwa malaikat itu ada, merupakan makhluk yang dimuliakan, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, menjalankan yang diperintahkan kepadanya, juga yakin bahwa malaikat mampu untuk merubah wujud dengan bentuk-bentuk yang baik dengan wujud manusia maupun yang lain. Meyakini bahwa malaikat tidak laki-laki dan bukan pula perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak menikah. Barang siapa yang meyakini bahwa malaikat itu perempuan, maka kufurlah dia. Barang siapa meyakini malaikat itu laki-laki, fasiklah dia. Nah, dalam hal ini tidak hanya mengimani malaikat Allah SWT, juga termasuk adanya bangsa jin, yaitu iblis, syaitan, ruh, alam kubur, dan alam mahsyar. Itulah benda-benda yang gaib, tapi tidak meyakini secara hakiki. Tapi kita hanya percaya bahwa selain malaikat ada bangsa jin, ada iblis, ada syaitan, ada ruh, ada alam kubur, ada alam mahsyar, ada surga dan neraka. Baik saudara, selanjutnya jangkauan yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di atas sudah disinggung iman kepada kitab Allah SWT, yaitu kepercayaan sepenuhnya bahwa Allah SWT telah menurunkan wahyu bersih petunjuk kepada para utusannya yang kemudian dihimpun menjadi kitab suci yang dinamakan kitab-kitab Allah. Kitab Allah disebut juga dengan kitab samawi, artinya kitab yang diturunkan dari langit. Kepentingannya ialah dijadikan sebagai batas untuk mengetahui antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, juga antara yang bagus dan yang jelek. Keimanan kepada kitab Allah mencakup keyakinan bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada para nabi dan rasul atau kepada para utusannya sebagai petunjuk, tuntunan, perintah, larangan, peringatan, ancaman, kabar gembira, dan kabar petakut. Nah, saudara sekalian, adapun kitab yang wajib diimani, ini ya sebagai seorang muslim adalah sebagai berikut. Pertama, kitab Taurat. Kita sudah tahu itu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, berisi hukum-hukum syarak dan kepercayaan yang benar. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah-hikmah.
Kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam berisi seruan kepada manusia agar bertauhid kepada Allah, menghapus sebagian dari hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat, Zabur karena tidak sesuai dengan zamannya. Dan terakhir adalah kitab suci Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berisikan syariat yang menghapus sebagian isi kitab yang terdahulu karena adanya campur tangan manusia, yaitu banyaknya pemalsuan ayat-ayat Allah, juga melengkapi dengan hal-hal yang sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian selanjutnya iman kepada para nabi dan rasul, yaitu kepercayaan terhadap para nabi dan rasul yang telah dipilih oleh Allah SWT merupakan dasar akidah. Para rasul sengaja dipilih oleh Allah dari orang-orang yang baik atau orang-orang saleh. Mereka diharapkan dapat memberikan bimbingan kepada manusia untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan. Pengiriman nabi dan rasul kepada manusia sangat diperlukan karena akal manusia terbatas untuk mengetahui rahasia kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Untuk mendapatkan atau untuk melaksanakan penyembahan kepada Allah SWT secara benar dan tepat perlu ada pedoman pelaksanaannya. Karena itu para rasul diutus. Landasan keimanan kepada Allah SWT dan Rasul dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qablu wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dolalam ba'ida. Tadi di atas sudah dibacakan ayatnya. Kemudian juga Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani ubudu abudullah wajtanibu dohud tohud. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah sesembahan berhala atau tauhid. Al-Quran surat An-Nahl ayat 36. Baik, selanjutnya adalah yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yaitu mempercayai dengan penuh hati bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan akhirat sebagai dari pembalasan bagi amal perbuatan manusia di dunia. Jika baik akan mendapatkan balasan yang baik, jika buruk akan mendapatkan balasan yang buruk pula. Di akhir dimulai dari wafatnya seseorang, ya. Hari akhir itu dimulai dari wafatnya seseorang, kemudian dilanjutkan dengan alam kubur. Kemudian ada nanti kebangkitan dari kubur. Kemudian memperoleh balasan, pahala atau siksa. Kemudian di akhirat itu ada surga atau neraka. Jadi, kalau yang baik mendapatkan surga, kalau yang tidak baik akan mendapatkan neraka. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang terakhir iman kepada takdir, yaitu kadar baik dan kadar buruk. Apa itu kadar baik dan kadar buruk? Bahwa segala sesuatu yang telah dan akan terjadi semuanya itu menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi baik maupun yang buruk sudah diatur dengan rencana-rencana tertulis di Lauh Mahfuz, suatu tempat yang dijaga oleh malaikat.
Akan tetapi manusia tidak diberitahu dan hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Jadi segala sesuatu yang terjadi adalah dengan kodrat dan iradat Allah yang sesuai dengan kadar dan kadarnya. Namun demikian manusia harus berbuat baik. Ya, harus berbuat baik, berusaha untuk berbuat baik supaya ditakdirkan Allah menjadi orang baik. Bukan berusaha berbuat jahat, tapi ditakdirkan Allah kan menjadi orang jahat, tidak. Tapi harus berbuat baik supaya ditakdirkan Allah menjadi orang yang baik. Baik saudara sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ini saja dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Fa'tabiru ulul absar la'allakum tattaqun.